Kejar-kejaran antara mobil polisi dengan kurir narkoba ini terjadi di jalan lintas Sumatera sejauh lebih dari 30 km di desa Air Teluk Kiri, Kecamatan Truk Dalam, Asahan, Sumatera Utara. Banyaknya truk dan bus yang melaju bersamaan membuat polisi sempat kesulitan menghentikan mobil pelaku. Petugas berhasil menghentikan mobil pelaku, namun saat hendak ditangkap, pelaku kembali berupaya kabur dengan menabrak petugas. Pelaku akhirnya benar-benar bisa dihentikan usai petugas menembak ban mobil pelaku. Dari penyergapan ini, polisi menangkap 2 pelaku beserta 80 kg sabu dan 50 butir pil ekstasi. Pelaku mengaku akan membawa narkotika ke kota Pekanbaru untuk selanjutnya dijemput pelaku lain untuk dibawa ke Jambi. Para bandar yang menguasai yang memerintahkan mereka untuk memasang satu aplikasi di download, perintahnya seperti itu, dan selama perjalanan harus posisi on, cam, dengan menggunakan aplikasi Alfred Kamera. Lebih 2 hari 2 malam berarti sudah gagal, ataupun berarti sudah terjadi sesuatu. Kedua pelaku dibawa ke Mapolrestabes Medan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut dan terancam hukuman di atas 10 tahun penjara. Polisi kini tengah mendalami keterangan kedua pelaku untuk meringkus pelaku-pelaku lain yang terlibat dalam praktek peredaran narkoba jaringan internasional ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Hingga detik ini, polisi belum menetapkan tersangka untuk ibu tiri penganiaya bocah 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat. Warga Jalan Haji Nawi Cipete, Jakarta Selatan tolak arena padel karena dinilai mengganggu suasana keheningan lingkungan. Senja Ramadan di kota Cologne, Jerman terasa syahdu dengan semaram lampu. Pemirsa, Sindo Siang kita awali dengan informasi warga yang biasa menggunakan transportasi umum dikejutkan dengan kecelakaan sesama bus Transjakarta yang terjadi di atas jalur layang sekitar Cipulir, Jakarta Selatan. 2 bus Transjakarta terlibat kecelakaan adu benteng. Inilah 2 bus Transjakarta yang terlibat kecelakaan di atas jalur layang Transjakarta di sekitar Cipulir, Jakarta Selatan. 2 bus tampak ringsek di bagian depan, diduga keduanya terlibat adu banteng. Belum diketahui adanya korban dalam kecelakaan ini, namun begitu juga penyebab kecelakaan. Sementara arus lalu lintas terutama di jalur layang bus Transjakarta arah Ciledug maupun Blok M mengalami ketersendatan. Gak tahu yang salah siapa, saya juga gak tahu. Saya dengarnya tiba-tiba udah bunyi aja kencang banget. Orang kan pada jalan itu. Pemirsa, sebuah ruko berlantai 4 yang dijadikan sebagai gudang penyimpanan bahan tekstil di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara terbakar dini hari tadi. Kebakaran juga melanda puluhan kios pedagang di Pasar Baru, Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten. Petugas suku dinas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan wilayah Jakarta Utara tiba di lokasi kebakaran di kawasan Mangga 2, Pademangan, Jakarta Utara. Setibanya, petugas langsung berupaya membuka ruko yang tengah tidak ada penghuninya. Terbakar ini adalah gudang tekstil. Ya. Ada berapa? Satu gudang 4 lantai gitu. Ada penghuninya? Posisi tidak ada, karena kebetulan untuk pengelola dan pemilik posisi tidak ada di tempat. Ada korban, Pak?
Tidak ada korban, nihil, dipastikan nihil tadi kita cek sampai lantai 4. 14 unit mobil pemadam beserta puluhan personil, api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban luka maupun jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. 19 kios pedagang Pasar Baru Labuan, Kabupaten Pandeglang, Banten ludes terbakar pada Minggu petang. Pula pedagang panik mencoba menyelamatkan barang dagangan dan berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Api padam setelah petugas mengerahkan 4 unit damkar ke lokasi. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Namun dugaan sementara api diduga berasal dari korsleting listrik dari salah satu kios. Ada berapa kios Pak yang terdampak Pak? Terdampak ini yang paling parah itu ada bangsa 12 yang parah. Terus yang rusak ringan? Rusak ringan ya bangsa kios-kios kecil lah Pak. Nah Pak ini pedagang di sini sebagian besar dagang apa sih Pak kalau siang? Ini apa namanya sembako, terus perabotan rumah tangga, sebelah-sebelahnya itu ikan Pak. Pasar ikan ya? Iya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Pandeglang, Banten, Feby Febrianto, iNews melaporkan. Bukannya tadarus Al-Quran, 2 kelompok pemuda di Depok, Jawa Barat malah terlibat tawuran. Pelaku pun membekali diri menggunakan kayu dan juga bambu. Dua kelompok pemuda terlibat aksi saling serang menggunakan kayu dan bambu. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gede Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat. Dua kelompok pemuda yang terlibat tawuran ini diduga merupakan warga sekitar. Biasanya orang dalam sini sih, orang dalam sama orang dalam sana. Oh gitu. Emang mereka janjian ya? Mereka kayaknya janjian. Tapi di sini emang sering tawuran nggak Bu? Di sini sering. Belum diketahui pasti adanya korban dalam aksi tawuran ini, namun warga mengaku bahwa lokasi ini kerap dijadikan sebagai lokasi tawuran, khususnya jelang waktu sahur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Sementara itu, sekelompok remaja melakukan penyerangan menggunakan senjata tajam terhadap warga yang hendak membangunkan sahur di Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Belum diketahui motif dari penyerangan tersebut. Sekelompok remaja menyerang warga menggunakan senjata tajam di perumahan Geraha Situsari Permai, Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Warga yang saat itu tengah berkumpul untuk membangunkan sahur awalnya hanya melihat rombongan tersebut melintas. Namun setelah sempat beberapa kali berputar dan melintas di lokasi, gerombolan remaja itu tiba-tiba melakukan penyerangan ke arah warga. Salah seorang remaja bahkan terlihat mengancungkan senjata tajam jenis celurit sambil mengancam warga. Tak hanya itu, pelaku juga menendang pagar besi perumahan hingga menimbulkan suara keras yang memicu kepanikan. Beruntung warga tidak terprovokasi dan berusaha menahan diri. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini. Ya anak-anak kan lagi pada kumpul buat bangun sahur. Terus ada remaja yang dari arah atas tiba-tiba nyerang pakai sajam gitu. Jadi anak-anak pada kaget. Terus ya ada bapak-bapak langsung bubar. Pasca kejadian, anggota Polsek Cilengsi mendatangi lokasi untuk melakukan pengecekan tempat kejadian perkara serta memeriksa sejumlah saksi guna mengungkap identitas para pelaku. Pemirsa, sejumlah pelaku balap liar di Bangkalan, Jawa Timur kocar-kacir saat aksi mereka dibubarkan oleh polisi. Aksi balap liar ini kerap terjadi di lokasi hingga menyebabkan tawuran antar kelompok. Sejumlah pelaku aksi balap liar kocar-kacir saat belasan polisi mendatangi lokasi balapan.
Beberapa pelaku berhasil diamankan termasuk sejumlah sepeda motor yang ditinggal kabur pemiliknya. Sepuluh unit sepeda motor dibawa ke Mapolres Bangkalan dan dikenakan sanksi tilang. Pihak kepolisian menyatakan aksi balap liar di malam hari sudah dikeluhkan masyarakat dan para pengendara lain yang melintas. Polisi pun sempat berusaha melakukan pembubaran secara persuasif, namun karena tak dihiraukan, polisi lalu datang kembali dengan jumlah personil tambahan. Bahwasanya pembubaran itu berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian ditindaklanjuti oleh pihak Polsek Lampis ke TKP dan mendapati sekawanan anak muda yang sedang melaksanakan kegiatan balap liar. Ajang balap liar tak hanya bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain, tetapi juga berpotensi menjadi penyebab timbulnya tawuran antar kelompok pemuda. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah fakta terungkap dalam kasus penganiayaan Oknum Brimopolda Maluku terhadap siswa madrasah hingga tewas di Kota Tual, Maluku. Dan kini oknum pelaku penganiayaan telah ditahan dan juga ditetapkan sebagai tersangka. Anggota Brimob Polda Maluku, Bribda Masya Siahaya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap seorang siswa madrasah yang berujung maut di Kota Tual. Bribda Masya Siahaya dijerat pasal pidana dan kode etik Polri. Proses hukum terhadap oknum Brimob tersebut terus berjalan. Tersangka telah diberangkatkan ke Polda Maluku untuk menjalani proses hukum dan etik. Pemeriksaan internal kini dilakukan bidang profesi dan pengamanan. Penyidik dari Polres Tual masih mendalami kronologi penganiayaan siswa madrasah di Tual. Sejumlah barang bukti telah diamankan dan beberapa saksi sedang diperiksa. Kapolres Tual AKBP Wansi Des Asmoro memastikan kasus ini akan diusut tuntas. Sebelumnya terlapor, ya kita naikkan menjadi tersangka. Siap. Penetapan tersangka. Nah, karena kalau melihat gelar, kita yakinkan bahwa terlapor ini sudah masuk dalam unsur tersebut, maka sehingga kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Sebelumnya peristiwa penganiayaan terjadi pada Kamis pagi. Saat itu korban bersama kakaknya melintasi jalan menurun di sekitar RSUD Maren menggunakan motor masing-masing. Kondisi jalan yang menurun membuat laju kendaraan korban sulit dikendalikan. Namun korban justru dituduh terlibat balap liar oleh aparat yang sedang melakukan pengamanan. Saat korban berada di atas motor, oknum anggota Brimob Bribda Masya Siahaya diduga melayangkan pukulan ke arah dahi korban menggunakan helm. Akibat pukulan tersebut, korban kehilangan kendali dan tersungkur di jalan raya hingga akhirnya meninggal dunia. Setelah kematian korban, warga dan keluarga yang emosi mendatangi markas Brimob. Mereka menuntut pelaku segera diproses hukum. Keluarga korban meminta hukuman setimpal karena pelaku diduga menganiaya anak di bawah umur hingga tewas. Kasus ini mendapat atensi Mabes Polri. Kadif Humas Polri, Irjen Joni Edison Isir menyampaikan permohonan maaf kepada publik atas insiden yang menewaskan korban. Selain meminta maaf, Polri juga menyampaikan bela sungkawa atas meninggalnya korban dan empati kepada keluarga yang ditinggalkan. Dari Tual, Maluku, Juanda Sari, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisioner KPAI Diah Puspitarini meminta orang tua korban dugaan penganiayaan oknum Brimob tidak diintimidasi. Selain itu, KPAI juga berharap terduga pelaku diproses secara etik dan pidana. Kami KPAI sangat prihatin ya, karena anak-anak ini seharusnya mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum, namun malah justru meregang nyawa. Nah, kami masih nyalir dalam kejadian ini ada dua jenis anak. Satu anak korban kekerasan fisik yang menjadi korban, kemudian yang kedua adalah anak saksi, adalah kakak dari korban yang ada di lokasi dan memerlukan pendampingan secara psikologis. Untuk anak yang meninggal dunia tentu saja kami berharap ada proses
otopsi, kemudian juga tim dokter bisa membantu untuk mencari tahu penyebab kematiannya dengan jelas. Ya, kemudian kami juga berharap bahwa keluarga korban tidak mendapatkan intimidasi, kemudian juga tidak mendapatkan ancaman, karena ini sudah dijamin dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk oknum pelaku kami berharap kami sudah berkoordinasi dengan Kompolnas dalam hal ini untuk bagaimana proses hukum tetap berjalan, baik sidang etik ataupun juga sidang secara pidana. Karena di dalam kasus ini ada anak yang sampai meninggal dunia. Tentu saja kami berharap. Pemirsa, jenazah Bribda DP Dirja Pratama usia 19 tahun tiba di rumah duka di Desa Pincara, Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Kedatangan jenazah langsung disambut isak tangis keluarga. Sejumlah keluarga dan kerabat langsung menyambut jenazah Bribda Dirja Pratama saat tiba di rumah duka. Jasad dibawa ambulan dan tiba di Desa Pincara, Pinrang, Sulawesi Selatan pada Senin dini hari. Rencananya korban akan dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Desa Pincara Senin siang. Korban diketahui baru dilantik jadi anggota polisi pada Desember 2025 lalu. Di mata keluarga, korban dikenal penyabar, pendiam, serta ramah dan sopan kepada siapa saja. Anaknya sabarnya, pendiam, ramah, juga peramah tuh yang kalau sopan juga. Kalau disebut tidak ada musuhnya? Iya, tidak ada. Tidak ada. Hanya pendiam, sabar, sopan. Kalau mau berangkat tuh kita di jalan semua sama Nek, pergi dulu Nek. Enak. Sebelumnya sempat viral, seorang polisi tewas diduga dianiaya seniornya di Mes Polda Sulawesi Selatan. Korban tewas dengan sejumlah luka lebam di bagian tubuh. Kami akan proses untuk ditaksi adilan. Apabila memang ada penganiayaan, kami serahkan penyidik Polda untuk mengungkap tuntas siapa pelaku daripada penganiayaan kejadian yang tadi pagi. Dia tidak tidur di baraknya, dia tidur di kamar banten. Dia tidur di kamar banten. Waktu kejadian. Dan kalau dia didapat di kamar banten terjadi. Polda Sulawesi Selatan masih menyelidiki dan mengamankan 6 orang saksi. Ke-6 saksi tersebut, 3 anggota polisi yang merupakan senior korban dan 3 lainnya merupakan satu angkatan almarhum di Kepolisian Polda Sulawesi Selatan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, sungguh kejam perilaku ayah kandung di Sragen, Jawa Tengah ini. Demi minta uang ke istrinya yang bekerja di luar negeri, dirinya tega merekam dan juga menyiksa balita perempuannya berusia 3,5 tahun. Ayo Harvey, dang. Viral di media sosial video penganiayaan terhadap seorang balita perempuan. Korban menangis kesakitan dengan posisi berbaring di lantai. Sementara ayah kandungnya terus membentak dan menganiaya korban tanpa ampun. Pelaku P berusia 47 tahun merekam sendiri aksi kejinya. Diduga video hendak dikirimkan kepada ibu korban yang bekerja di luar negeri agar segera mengirimkan uang. Setelah pelaku sempat melarikan diri, usai videonya viral, polisi berhasil menangkap dan menahan pelaku. Penganiayaan anak ini, alhamdulillah hari ini tadi siang dari tim Resmo Polres Sragen sudah berhasil mengamankan pelaku dan juga korban. Dan alhamdulillah untuk kondisi korban, alhamdulillah baik, cukup baik, tapi tetap tadi kami sudah lakukan visum juga dan rencana hari ini juga akan dilakukan penanganan lebih lanjut di Rumah Sakit Mawardi Solo untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut. Kemudian untuk proses penanganan perkaranya sementara ini sedang didalami oleh tim penyidik kami di Polres. Sementara itu, korban kini menjalani pengobatan dan pemulihan trauma. Dari Sragen, Jawa Tengah, Joko Piroso, iNews melaporkan.
Pemirsa, hingga detik ini polisi belum juga menetapkan ibu tiri penganiaya bocah 12 tahun di Sukabumi, Jawa Barat sebagai tersangka. Bahkan polisi menerapkan investigasi kejahatan saintifik untuk mengungkap kasus ini meskipun korban sempat menyebut bahwa pelaku penganiayaan adalah ibu tirinya sendiri. Ini pakai air panas atau dipukul aja? Ya? Pakai air panas? Dipukul? Yang pertama dipukul mana? Yang pertama dipukul mana? Lupa. Ada siapa? Ada siapa? Satreskrim Polres Sukabumi menaikkan status kematian NS 12 tahun yang diduga dianiaya oleh ibu tirinya di Jampang Kulon, Kabupaten Sukabumi dari penyelidikan ke penyidikan setelah menemukan sejumlah alat bukti yang mengarah kepada tindak pidana kekerasan yang dialami korban. Hingga saat ini, polisi belum menetapkan ibu tiri korban sebagai tersangka dan masih melakukan pemeriksaan intensif. Polisi juga telah memeriksa 16 saksi mulai dari keluarga, tetangga, ibu tiri korban, pihak rumah sakit yang menangani korban, hingga meminta keterangan ahli psikologi forensik. Polisi juga masih menunggu hasil laboratorium patologi anatomi dan toksologi forensik terhadap sampel organ dalam korban. Dan perkara sudah kita naikkan pada tingkat penyidikan karena kita sudah menemukan beberapa alat bukti yang tentunya bisa kita yakini ini ada peristiwa pidana. Saudari TR, kita sudah melakukan PAI, kemudian kita sudah naikkan sidik dan kita saat ini sedang mendalami dalam berita acara pemeriksaan yang tentunya kita tidak gegabah dan kita akan cek semua alibi. Sedangkan hasil dari otopsi sendiri kita masih menunggu dari ahli forensik yang tentunya nanti akan mendukung pembuktian kita. Ayah korban mengungkapkan kekerasan terhadap putranya juga pernah terjadi tahun lalu. Namun kejadian ini telah selesai dengan mediasi. Terjadi ya. Dan sebelumnya juga dulu pernah terjadi penganiayaan. Saya laporkan ke Polres Pelabuhan Batu, ke PPA. Teman istri saya datang, mohon sujud ke saya, dan akhirnya saya minta saran ke Pak Haji Isep, dan Pak Haji Isep tidak ada salahnya, Jang, memaafkan seseorang sepatutnya dia berubah untuk ke depan. Dibikinkan surat pernyataan, dibikinkan video pernyataan, dan sebetulnya laporan itu pun belum dicabut sampai saat di Polres. Tahun berapa itu? Itu setahun yang lalu, kelas 6 SD, sekarang kelas 1 SMP. Sebelumnya, seorang bocah 12 tahun kritis akibat luka bakar dan bekas siraman air panas di sekujur tubuhnya. Korban akhirnya meninggal dunia setelah dirawat di IGD RSUD Jampang Kulon, Sukabumi selama 8 jam. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, aksi pencurian sepeda motor di Durensawit, Jakarta Timur berhasil digagalkan sejumlah petugas keamanan perumahan. Para pelaku berhasil kabur usai mengancam petugas dengan senjata api. Aksi dua pelaku pencurian motor berhasil digagalkan petugas keamanan perumahan di Jalan Pendidikan Komplek IKIP Durensawit, Jakarta Timur. Pelaku kepergok saat menggasak motor di salah satu rumah warga. Sempat terjadi kejar-kejaran antara pelaku dan petugas keamanan. Namun pelaku berhasil melarikan diri usai mengancam petugas dengan senjata api. Habis sahur, habis itu kita sholat di rumah. Jadi habis sholat kita tidur lagi. Tahu-tahu saya udah sempat tidur sih kan. Tahu-tahu ada suara-suara disorakin lah kan. Maling. Jadi istri saya bangunin saya keluar. Pas saya lihat, aduh motor saya jatuh, ya kan. Tahu-tahu saya keluar dari pintu sini, dah ada security. Saya tanya sama security, mana larinya malingnya? Lewat sini dibilang, mungkin ke portal ke depan. Di depan udah dicegat kan. Para pelaku melancarkan aksinya saat korban baru saja menyelesaikan sahur saat kondisi hujan. Meski kedua pelaku berhasil kabur, namun motor korban gagal dicuri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.
Pemirsa, 3 remaja putri tewas tertabrak kereta api saat mengambil foto selfie di rel Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ketiga korban sempat terseret hingga 400 meter dari lokasi kejadian. Tiga remaja tewas setelah tersambar kereta api Argo Merbabu, relasi Semarang Gambir saat berada di jalur rel usai sholat subuh. Kecelakaan terjadi di kilometer 81 jalur hilir antara stasiun Batang dan stasiun Pekalongan. Ketiga korban merupakan pelajar SMP usia 15 dan 16 tahun, warga Kampung Sebuntu Kedungmiri, Kelurahan Kasepuhan, Kabupaten Batang. Sebelum kejadian, para korban diketahui berkumpul di sekitar rel bersama sejumlah remaja lain. Namun ketiganya tak menyadari kedatangan kereta Argo Merbabu. Benturan keras membuat ketiganya meninggal dunia di lokasi dan sempat terseret hingga 400 meter. Jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kalisari Batang untuk proses identifikasi. Jalan-jalan, nggak tahu tujuannya mau konten atau apa di sekitar rel kereta api. Ya di dekat Kalisari itu, dekat Polsek Batang Kota. Terus ada kereta satu lewat, nggak menyadari itu di foto-foto, ternyata ada kereta satunya lagi yang lewat dan menghantam ketiga anak itu. Akibat kecelakaan, perjalanan kereta api sempat terhenti untuk pemeriksaan sarana dan pembersihan. Untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali, PT KAI Daup Semarang menghimbau agar masyarakat tidak berkegiatan di jalur kereta api. Ketiga korban dimakamkan pada Sabtu sore hari di pemakaman desa setempat. Kejadian ini dalam penyelidikan Polres Batang. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, pantauan udara menunjukkan banjir yang masih mengepung pemukiman warga di Desa Karangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Hujan deras yang masih terus mengguyur membuat Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet meluap. Memasuki hari ketiga, banjir masih merendam Dusun Kampek dan Dusun Pangasinan, Teluk Jambe Barat, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dari pantauan udara terlihat hamparan air yang merendam rumah warga, musola, sekolah, hingga jalan desa. Tak hanya permukiman, puluhan hektar sawah dan lahan pertanian ikut terendam. Tanaman padi yang seharusnya siap panen kini terancam membusuk. Akibat banjir ini, warga terpaksa meninggalkan rumah mereka mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sebagian bertahan di posko darurat balai desa dan sebagian lainnya menumpang di rumah kerabat. Sekarang udah mulai surut ya, udah 20 cm tuh. 20 cm udah mulai surut ya. Tadinya? Tadinya hampir 1,5 meter. 1,5 meter tadinya? Iya, tadinya 1,5 meter. Tapi baru 20 cm turunnya? Iya, 20 cm lihat tuh. Menurut warga, hingga kini bantuan logistik untuk rumahnya yang masih terisolasi belum mendapatkan bantuan. Warga berharap bantuan segera disalurkan karena sangat dibutuhkan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki hari keempat banjir yang melanda Desa Karangligar di Kabupaten Karawang, Jawa Barat belum surut. Bahkan hingga kini ketinggian air mencapai 1 meter. Pantauan di 2 titik lokasi menunjukkan genangan masih merata menutup akses jalan dan perumahan yang hingga kini masih belum bisa dilintasi. Meski mesin pompa penyedot air berkapasitas besar sudah dikerahkan di wilayah Sungai Citarum, namun belum mampu mengurangi debit air. Ketinggian air masih berkisar 1 meter. Begitu juga aliran listrik sejak Jumat pekan lalu hingga hari ini belum menyala, karena gardu listrik masih terendam banjir. Kondisi ini membuat mobilitas dan perekonomian warga pun lumpuh. Untuk lokasi banjir Kampung Pangasinan untuk RT 02, 03, dan 04 belum bisa disuplai tegangan listrik dikarenakan ke belakangnya masih banyak yang terendam, Pak. Oh, ini juga ketinggiannya, iya. Ini ketinggian berapa nih? Ketinggian di atas 1 meter ini. Ini? Iya. Jadi belum bisa dinyalakan bisa, dulu nih? Iya. Ini masih dipadamkan ini? Masih dipadamkan. Ini udah berapa lama nih dimadamkan? Pas kemarin aja.
Kemarin. Hari Jumat ya? Pas tanggal 1 puasa ya? Enggak, waktu hari Jumat. Oh, hari Jumat. Jumat langsung dipadamkan pas banjir pertama. Karena air lumayan cukup tinggi juga, cukup deras. Petugas terus mengoperasikan pompa selama 24 jam non-stop dengan harapan debit air berangsur turun dalam beberapa hari ke depan. Bahkan belasan rumah panggung program KDM masih terkepung air di tengah permukiman. Rumah tersebut merupakan bagian dari program pembangunan yang digagas Deddy Mulyadi untuk menghindari banjir, namun kini justru berdiri di atas lautan banjir. Dari Karawang, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.